Halo, aku Naomi, salah satu orang yang suka berpikir sebelum tidur. Semoga malam ini pikiran-pikiran sebelum tidur tidak membawa kita kepada kecemasan ataupun kekhawatiran, tapi bisa membawa kita pada tidur yang lebih nyaman. Tentang takut. Ketakutan kayaknya udah menjadi hal yang sering kita rasakan dari waktu ke waktu. Buat aku sendiri, kata takut menjadi hal yang cukup personal atau menjadi kata yang sering kali aku katakan. Misalnya, takut A marah, takut A kecewa, takut aku gagal, takut apa aja. Seringkali aku merasa takut. Kalian gimana? Aku iseng-iseng tadi searching apa hal-hal yang ditakuti oleh manusia. Terus satu artikel ini dia coba ambil 7 hal yang dia lihat dari riset-riset orang lain. Yang pertama adalah bicara di depan umum, kemiskinan, kematian, kesepian, ketinggian, didatangi binatang tertentu, air yang dalam. Ketujuh hal ini sebenarnya bisa cukup menggambarkan ketakutan-ketakutanku. Menurut kalian gimana? Buat seorang anak yang sekarang berada di usia 20-an, merasa kalau sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar, aku mulai takut kehilangan orang-orang terdekatku, terutama keluarga. Apakah ada yang merasakan hal serupa? Mungkin dulu waktu kecil, ketakutan ini gak begitu terasa. Lebih fokus sama main, lebih fokus sama teman-teman. Tapi sekarang, orang-orang yang ada di dalam lingkaranku rasanya ingin kutahan untuk ada di sana saja. Rasanya benar-benar tidak siap untuk membayangkan kehilangan salah satu dari mereka. Mereka-mereka yang adalah orang-orang penting buat hidupku. Seakan-akan belum memberikan semua yang terbaik untuk mereka yang ada di sekitarku. Seakan-akan belum waktunya. Rasanya ingin punya waktu sendiri, bisa pegang waktu, dan bisa atur semuanya sendiri. Tapi hidup gak kayak gitu. Hidup lebih complicated dari itu. Banyak hal yang gak bisa kita kontrol, banyak hal yang gak bisa kita atur, banyak hal yang memang adalah misteri. Rasa takut bisa mendorong atau merugikan. Sederhananya, waktu kita takut gak lulus ujian, kita belajar. Itu rasa takut yang mendorong. Kalau rasa takut yang merugikan, karena kita takut, kita terjebak di rasa takut, terus kita cemas aja sepanjang malam gak mempersiapkan untuk ujian. Itu rasa takut yang merugikan. Wajar untuk merasa takut, karena kita bukan manusia sempurna yang bisa menentukan apa yang terjadi selanjutnya, yang bisa menentukan semua agar sesuai dengan kemauan kita, yang mana terhindar dari segala ancaman, terhindar dari segala hal buruk. Tapi, sekali lagi, kita hidup di dunia yang lebih complicated dari itu. Buatku, kadang-kadang karena takut kehilangan, sampai ke bawah mimpi, sampai kepikiran sebelum tidur.
Apalagi kalau tahu ada yang sakit. Ya gitu deh. Pernah ada di masa bener-bener rasanya takut. Kayak tiap hari nangis kayaknya ya di masa itu. Masa waktu papa jatuh sakit. Setiap detik, setiap waktu itu kayak berharga banget. Dan takut akan kehilangan itu benar-benar terasa. Tapi dari momen itu juga aku belajar kalau tenggelam di dalam rasa takut tidak membawa kita kemana-mana. Hanya membuat kita semakin berat, dan lebih berat. Wajar untuk merasa takut. Tapi kupikir ada baiknya kalau rasa takut itu kita arahkan kepada pertumbuhan. Banyak hal yang kita takutkan sebenarnya ada di luar kemampuan kita, ada di luar jangkauan kita. Salah satunya takut kehilangan. Dan aku percaya banyak orang lain di luar sana yang memiliki ketakutan serupa. Banyak orang yang juga memperjuangkan hal yang sama. Atau mungkin dalam situasi ketakutan yang lebih berat atau lebih ringan dari apa yang kita rasakan sekarang. Entah karena orang tua yang sedang sakit, entah karena punya pasangan yang harus bekerja jadi garda depan di masa-masa pandemi ini. Apa aja? Kalau buatku sih, ya untuk hal-hal yang memang kita nggak bisa tentukan, untuk hal-hal yang memang nggak bisa kita genggam, kasih sepenuhnya sama Tuhan. Karena memang bukan bagian kita. Buat kita yang lagi takut kehilangan, mungkin kita bisa belajar untuk membuat memori. Membuat memori yang menyenangkan, ngobrol, have a quality time, masak bareng, apa aja yang bisa membuat memori yang menyenangkan. Dan aku pikir penting juga untuk tidak tenggelam di dalam rasa takut, tapi tetap punya hope. Menurut Snyder, hope memberikan kita motivasi. Ini salah satu hal yang menarik juga sih yang aku pengen bagiin ke teman-teman tentang hope. Mungkin di kesempatan lainnya kita bisa bahas lebih dalam tentang hope. Jadi ya pada akhirnya aku tahu, mengerti kalau semua kita mungkin takut kehilangan, atau pernah takut kehilangan, atau nanti akan merasa takut kehilangan. Tapi di momen itu, tetaplah berusaha untuk selalu punya hope, karena untuk tenggelam di dalamnya gak akan membawa kita kemana-mana. Tapi ketika kita berhasil punya hope di dalam situasi yang menakutkan ini, kita akan menjadi lebih kuat, akan bisa melihat dunia yang awalnya hitam kelam menjadi lebih terang. Aku harap kita bisa selalu punya hope itu, dan ketakutan kita akan kehilangan bisa kita atasi dengan sebaiknya, tergantung kita masing-masing. Jadi itu ceritaku malam ini. Semoga malam ini semuanya bisa tidur dengan nyaman. Semoga rasa takut kehilangan tadi bisa berganti menjadi hope, dan dunia yang tadinya gelap bisa terlihat menjadi lebih terang. Selamat tidur.